Kedua, yang pertama pesan titipan jadi teks prosedur yang dibaca atau yang diingat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis teks prosedur berdasarkan kaidah kebahasaan dalam buku atau pengasas. Yang pertama, ibu akan jelaskan jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur ini ada 3. Yang pertama, prosedur sederhana. Kalau prosedur sederhana ini langkahnya itu 2-4 tahapan. Jadi teks prosedur sederhana. Contohnya cara mematikan TV atau menghidupkan komputer. Jenis teks prosedur kedua ada teks prosedur kompleks. Kalau teks prosedur kompleks ini kebalikan dari teks prosedur sederhana. Yang itu membutuhkan alat bahan yang lebih banyak dibandingkan dengan teks prosedur sederhana. Jenis yang ketiga ada teks prosedur protokol. Kalau yang protokol ini tahapannya bisa dilakukan secara fleksibel atau bisa diacak. Contohnya cara membuat goreng. Ada tim yang memasukkan bumbu terlebih dahulu, kemudian baru minyak. Nah, ada yang mie dulu baru bumbu. Itu kan fleksibel, bisa kalian ubah sesuai keinginan kalian, tapi tujuannya itu tetap sama. Kalau teks prosedur kompleks ini contohnya cara membuat SIM, membuat SKCK. Kalau kalian membuat kue itu juga termasuk prosedur kompleks. Lanjut, kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidahnya ini ada 5. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif. Ada yang tahu apa itu kalimat imperatif? Perintah. Ya. Yang kedua, menggunakan kalimat persuasif. Kalau persuasif itu apa? Mengajak. Ketiga, menggunakan kata-kata teknis. Kalau kata teknis ada yang tahu? Kata-kata kerja. Ada lagi? Keempat, menggunakan konjungsi penjumlahan. Kalau konjungsi ini apa? Yang terakhir, menggunakan deskripsi alat. Ibu jelaskan kalimat perintah ini, kalimat yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Biasanya kalimat perintah atau imperatif ini mempunyai imbuhan kan, i, dan la. Contohnya, cucilah 50 gram daun sirih hingga bersih, kemudian keringkan dengan cara diangin-anginkan. Dari kalimat yang ibu bacakan, kata mana yang menunjukkan kalimat perintah? Cucilah. Selanjutnya, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan, bujukan, rayuan, atau imbauan. Contohnya, marilah kita selalu menjaga kebersihan dengan rajin berolahraga. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Kalimat persuasif atau ajakan. Ya? Marilah menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Ya. Ada lagi? Tidak. Ketiga, menggunakan kata-kata teknis. Kata teknis adalah sebuah kalimat yang berisi tentang penjelasan mengenai suatu hal. Kata teknis ini biasanya digunakan dalam bidang tertentu. Teks prosedur seringkali menggunakan teknik yang berkaitan dengan topik atau objek yang dibahas. Contohnya, peserta seminar yang sudah hadir mohon untuk verifikasi data melalui link yang sudah dibagikan. Dari kalimat tersebut, mana yang menurut kalian kata teknis? Ya, verifikasi itu merupakan kata teknis dari kalimat tersebut. Nah, biasanya kata teknis itu kata yang digunakan dalam bidang-bidang tertentu, yang katanya itu tidak semua orang tahu apa artinya. Misalnya, ibu kasih contoh, pangganlah kue di oven dengan suhu 160 derajat Celcius. Nah, dari kalimat tersebut apa yang menggunakan kata teknik? Ya, Celcius. Oven juga termasuk kata teknik karena oven itu digunakan dalam bidang perbakingan. Oven, Celcius, verifikasi, seperti itu. Kata-kata yang agak jarang kita dengar. Keempat, menggunakan konjungsi penjumlahan. Konjungsi penjumlahan adalah konjungsi yang menghubungkan atau menjumlahkan
step dan petunjuk penggunaan alat akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Contohnya, gunakan mixer dengan kecepatan tinggi selama 7 menit hingga telur putih dan berjejak. Dari kalimat yang pertama, deskripsi alat apa yang dijelaskan? Mixer. Ya, kalau yang kedua, kertas yang akan digunakan berukuran A4. Gimana? Iya pasti. Punya dari koma. Sebelum kalian membuat tugas, jadi di situ ada teks prosedur yang berisikan cara membuat buka ketan khas Palembang. Nah, dari teks tersebut silahkan analisis kaidah kebahasaan yang kalian temukan. Di sini ada kalimat interaktif, persuasif, kata teknis, konjungsi, dan juga deskripsi alat. Nah, teks tersebut kalian analisis, silakan tulis di bagian sebelah kanan sesuai dengan perintah kaidah tadi. Nanti kalau nggak bisa, kalau ada yang bingung silakan bertanya ya. Kalau yang tugas pertama itu kan struktur sama yang kemarin itu belum ibu nilai. Ibu cuma mau tahu kalian itu ngerti tidak bagian kutipan teks prosedur dan juga strukturnya. Kalau sekarang kan kaidah kebahasaan, jadi tugas ini dibuat dengan sebaik mungkin karena kan ibu nilai. Kalau nggak ngerti bertanya, jangan sampai salah ya, jangan bingung. Soalnya yang di tes ini. Atau di sini ada yang sudah pernah buat buka ketan. Kalau makan buat masih tuh nasi yang isinya bagian apa? Itu banyak kalimat perintah yang berimbuhankan i dan la itu masuk ke bagian kalimat ini Apa itu? Masuk. Tentang ketan. Lagu dia itu. Tentang penjelasan ini dari kalimat teknisnya. Untuk pelajaran ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.